Kembali lagi di podcast Noise Musuh Masyarakat bersama saya Tretan Muslim dan Coki Pardede. Tidak terasa kita sudah ada di tahun 2020. Yoi, bagi yang hidupnya bahagia tidak terasa, Coki. Bagi pengangguran, miskin, betul. yang kalau main YouTube nunggu jam 12 malam alias karena paket ya. Karena paket. Ya setiap hari terasa, bro. Oh, ada juga yang tiap hari terasa tuh, yang udah divonis dokter tinggal 2 minggu hidupnya. Loh, betul dong. Misalnya hidupmu tinggal sebulan. Bro, ini kan Aku berasa sekali. Kan ini tahun baru, aku gak nyangka loh itu bisa membelokkan ke vonis dokter meninggal. Ini ya Allah, Coki. Bahkan di awal tahun moral Anda sudah, ya Allah. Itu di awal tahun nih lagi banyak jokes-jokes Apa? yang tentang ini. Lo di Twitter main gak? Jadi kan ada kayak 10 tahun gitu. Yang kemarin tuh kayak mengawali dekade dengan pengangguran, mengakhiri dekade dengan menjadi manajer di perusahaan apa. Ada main-main kayak gitu. Ente apa ente? Kalau gua mengawali dekade dengan menjadi sampah masyarakat, mengakhirinya dengan menjadi penista agama. Aku apaan? Enggak ada, bro. Enggak. 2009 lo ngapain? 2009. Itu kan satu dekade kan, 2019 sampai. Oh, dari 2009. Dulu 2009 awal kuliah perawat aku, bro. Mengawali dengan menjadi mahasiswa perawat ya? Mengawali dengan salah jurusan. Berakhir dengan salah berteman dengan Coki Pardede. Oh, lagi musim resolusi. Aku sebenarnya nggak ada sih, nggak pernah punya resolusi tahun ini harus ngapain, nggak ada, Cuk. Iya ya. Ya pokoknya, jalani aja ya. Ya jalani, tapi tetap targetnya tuh, wah ini harus bikin ini. Tapi, 2020 menurut lo apa yang akan terjadi? Gua dulu baru lo ya. Ya. 2020 sih yang pasti akan terjadi, pertama di 2 bulan pertama Valentine haram. Bodoh. Itu udah pasti tuh. Sebulan lagi dah tanggal 14. Gue tuh pasti itu udah selalu, Pak. Itu bener loh. Udah gue bener dong. Di pikiran ente nggak ada hal lain ya, maksudnya apa? Jangan yang haram-haram terus. Kebanyakan makan yang haram, cocot ente mengarahnya kepada haram-haram terus. Ya apa tahun depan, apa Indonesia lebih baik Valentine haram? Loh itu tuh masalah tahunan yang terjadi lagi. Ya Pak. iya. Sampai bosen. Sampai gue udah bisa menebak pasti itu akan terjadi. Iya, Anda capek sama orang-orang teman-teman saya. Kan? Gue nggak bilang itu. Itu yang udah pasti terjadi menurut gue sih itu. Ya. Yang lainnya gue masih nggak nebak sih. Menurut lo pemanasan global makin parah nggak? Pemanasan global nanti kita akan bahas di topik lain. Karena kan saya percaya flat earth saya. Waduh. Nanti kita akan bikin musuh masyarakat. Seru. Tapi jangan sekarang. Karena kita punya topik yang sebelum topik lagi ini kita ada himbauan buat para pendengar noise. Para noise jangan direkam, teman-teman. Karena kita ada laporan gini. Bang, dan beneran loh. Bang, ini musuh masyarakat kok ada di YouTube loh. Kok kita nggak tahu? Kok orang lain yang tahu? Ternyata ada orang yang ngerekam. Ya. Terus diupload ke YouTube. Betul. Dengan video kita dari video lain, Cuk, digabung-gabung, tapi audionya kita. Iya. Satu kata, 3 kata. 4 deh buat orang yang upload. Blok. Bangsat. Udah kita cari duit di noise ya kan. Podcast ini kan biar aman ya kan. Beberapa sobat gurun kan tidak mendengar podcast, kecuali namanya Al Noise. Baru mereka tertarik. Wah ini dia. Harus ada Al-nya kan. Jangan diupload ke YouTube. Pertama, opini-opini ini kan cukup tajam. YouTube kan jadi hutan rimba sekarang, siapapun bisa dengar. Jadi udah gitu jadi alay lagi sekarang ya. Jadi alay juga. Betul. Jadi jangan diupload, ya kan? Ya, jadi sekali lagi kalau lo denger ini dinikmatin aja sebagaimana fungsinya sebagai podcast. Habis itu ya udah, jangan direkam. Sebenarnya di satu sisi kita juga seneng sih bahwa ada yang mengapresiasi dengan mengupload itu di YouTube, tapi nggak gitu caranya karena takutnya akan disalahgunakan. Itu nggak apresiasi, itu cari duit, bro. Karena pasti bisa dapat AdSense dia. Ya kan? Iya benar. Karena dia bukan copyright, ini konten audio sama dia direkam dipasang ke YouTube. Betul. Ya kan, tolong buat ini kalau kalian menemukan ada video-video YouTube musuh masyarakat itu jelas bukan kita. Betul. Jadi langsung di-report aja ya. Di-report aja. Dan supaya podcast ini bisa terus berlangsung.
Karena kalau nanti kita kena kasus kan kita nggak bisa bikin podcast lagi. Iya, dan YouTube menjadi salah satu corong termudah ya kita kena masalah ya. Tapi kalau di YouTube masih aman, Pak. Yang bahaya tuh masuk Facebook udah pasti. Aduh, kalau iya awalnya masuk Facebook adalah dari YouTube, Coki. Aduh, Coki. Kalau Noise nih podcast kan udah suci di sini. Jangan ada sobat-sobat gurun di sini, sumbu pendek jangan ada di sini. Kalau dilempar ke YouTube itu langsung ke Facebook nanti. Tapi pokoknya menurut gue ya, tanda kasus lo udah parah kalau ada di Facebook sih. Udah Facebook, karena Facebook tidak bisa difilter. Makanya sekarang siapa? Mark Zuckerberg sering dikritik gara-gara melahirkan orang-orang di Indonesia penyebar hoax. Tidak tanggung jawab Anda, Mark Zuckerberg. Anyway, topik kita kali ini menurut lu secara pribadi bahkan ini adalah topik paling parah ya. Kemarin kita sempat kontroversi maksudnya. Ya, kita sempat bahas soal kita setuju aliran sesat. Tapi kalau dipikir-pikir itu masih ada benernya juga. Menurut kita ya. Tapi topik ini walaupun kita berdua punya dua opini yang berbeda pada waktu itu. Tapi topik ini ternyata menurut saya justru lebih tajam dari yang sebelumnya, Coki. Yaitu yang silakan dibacakan oleh Coki apa topiknya? Giliran gini-gini gua yang ngomong. Topik kita kali ini adalah menurut kita berdua budaya dan tradisi di Indonesia tidak perlu dilestarikan. Nah, tapi sekali lagi jangan langsung dimatiin dulu, ya kan? Jangan langsung nyalain recorder video Anda, recorder audio Anda jangan direkam dulu. Apalagi kalau misalnya Anda ternyata adalah guru tari kan? Apa maksud Anda? Langsung begitu kan? Dengar dulu. Tuh kan tidak ada yang tertarik. Sabar dulu, sabar. Sabar guru tari tortor, pelompat batu, penari reog, pemakan kuda lumping. Sabar dulu, jangan menyerah dulu. Kita akan jelasin kenapa kita kita menganggap budaya dan tradisi di Indonesia ini tidak perlu dilestarikan lagi. Sebelum itu kita akan bacakan dulu apa itu definisi budaya dan tradisi, Coki. Budaya dan tradisi ini dua hal yang berbeda. Jadi mungkin kita lihat budaya dulu, definisinya menurut Wikipedia. Saya juga akan buka apa ini. Lo buka tradisi, gue buka budaya. Enggak, saya baca chat. Chat Goblok. WhatsApp. Gue kira lo buka ini anjing. Nih ya, menurut Wikipedia, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, Pak. Yang merupakan bentuk jamak dari budi atau budia atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya adalah salah satu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Itu pengertian dari budaya. Sebuah cara hidup. Cara hidup ya? Sebuah cara hidup yang berkembang. Ini menarik definisinya, Pak. Harus kita garis bawah ini. Yang berkembang ya? Yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang. Berarti sebenarnya budaya itu harusnya sesuai dengan perkembangan zaman dan orang-orang yang ada pada zaman tersebut. Ya. Harusnya begitu ya. Itu kalau budaya. Kita lihat kalau tradisi. Tradisi aku yang baca ini. Silakan. Tradisi atau kebiasaan, bahasa Latinnya adalah traditio atau diteruskan. Adalah sesuatu yang telah lama dilakukan adalah sesuatu yang telah dilakukan gimana sih? Udah gua aja yang baca deh. Silakan ente. Emang orang Madura. Tradisi atau kebiasaan, bahasa Latinnya betul, traditio, yang artinya diteruskan, adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari satu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Jadi sebenarnya ini adalah kegiatan yang dilakukan terus-menerus oleh sebuah masyarakat yang ada dalam satu negara, ya secara terus-menerus gitu. Ya, dan menjadi tradisi sebuah tempat di situ ya. Betul. Tapi berbeda dengan budaya, kalau budaya berkembang, Pak. Kalau tradisi di sini nggak ada kata berkembang ya. Mungkin budaya ini ada unsur hiburannya mungkin, Joki. Mungkin kalau culture, karena kan culture secara lebih umum kan. Ya, bisa budaya modern, bisa budaya apa. Ya, kalau kita agak tarik lebih spesifik lagi nih, kalau kita di sini ya, khusus di sini artikan budaya ini semacam batik, bukan yang diulang-ulang seperti habis subuh tidur lagi, bukan. Itu budaya bangsat itu. itu tradisi. Budaya ini juga budaya baik kalau mau minjem duit tuh bangsat juga tuh anjing. Lo pernah gak ada temen lo nih tiba-tiba nih udah lama gak chat, tiba-tiba chat, "Hey bro, apa kabar?" Udah pasti kalau nggak minjem duit prospek asuransi itu udah jelas tuh fuck. Budaya begitu bukan yang kita bahas. Buat kita secara pribadi sih, ya bukan sebuah concern utama supaya budaya itu harus dilestarikan sih. Kalau buat kita pribadi sih, ada alasannya gitu. Karena gini Pak,
budaya itu kita tidak bisa memaksakan Ya. sebuah budaya untuk disukai oleh masyarakat yang ada pada satu zaman gitu. Benar. Misalnya pemerintah daerah atau pemerintah pada saat itu sudah melakukan segala cara untuk mensosialisasikan. Ya. Udah diperkenalkan, tapi memang masyarakatnya nggak tertarik aja. Ya udah. Bukan salah masyarakat ya? Bukan salah masyarakat, ya udah nggak usah dipaksa, nggak usah dipaksa dengan Dipaksakan di ini biasa Pak, untuk mengenalkannya tuh ditaruh di event-event yang nggak ada hubungannya. dan itu caranya salah menurut Kita salah, pemerintah. Anda jangan begitu. Misalnya nih ada konser atau dulu tuh aku sering Ya. ada dahsyat atau apa, tapi dibuka dengan tari-tarian. Betul. Misalnya nih yang mau tampil Killing Me Inside, Iya. dibuka dengan tari tortor. Betul. Tidak ada yang salah dengan tari tortor. Tidak ada yang salah dengan tari tortor. Tapi kalau ditempatkan di Killing Me Inside, siapa yang mau menonton? Yang ada kalau dipaksakan penonton malah kesel. Di mana Ona? Kenapa penari-penari? Begitu kita nggak setuju. Cara mengenalkannya nggak begitu. Yang ada pasti dianggap mengganggu, malah Betul. anak muda malah kesel. antipati, Malah lebih kesel, Bu. Betul. Aku ingin menonton. Betul. Skrimu. Kenapa tari-tarian? Kalau mau memang diperkenalkan, bagus tuh seperti Jember Art Bikin aja Festival. event khusus yang memang untuk acara itu. Udah, Iya, jangan jangan diselip-selipin, dipaksa. misalnya di WTF Ya. atau di DWP gitu Ya, kan. sebelum kita tonton DJ Tiesto, Waduh. ini dia Tari Saman. Ya bukan, ya Tidak nggak ada yang apa-apa. salah dengan tarinya. Tidak ada yang Penempatan salah. di acaranya. Penempatannya jadi Betul. nggak nyambung. Yang Betul. membuat sekali lagi anak muda antipati. Betul. Orang mau nonton apa dikasih apa. Dan Jadi menurut- pemaksaan untuk Betul. disukai. Dan menurut gua Tretan Muslim, dan gue yakin lo juga setuju, sekalipun caranya bener, Mm-mm. kalau memang udah nggak ada yang suka, ya udah nggak usah dipaksa harus suka. Benar. Ngerti nggak lo maksud Karena gua? gini, banyak aku sering nonton Coki, kasihan orang-orang pengrajin apa, misalnya ya, lupa aku pengrajin wayang misalnya. Sekarang sudah sepi orderan, sepi ini. Tapi pemerintah pertahankan terus. Iya. Perut saya, siapa yang isi? Hei pemerintah. Kalau saya membuat wayang-wayang terus tapi perut kosong. Menurutku ini juga misalnya ada suatu budaya yang sudah ditinggalkan, udah tidak ada Yang udah peminatnya, sepi lah intinya. udah sepi. Betul. Kalau pemerintah nggak beneran serius, misalnya ngasih gaji bulanan Betul. ke pengrajin-pengrajin, ya udah bubarin aja budaya itu. Betul. Karena begini Pak, maksud gue pertama kita tidak bisa memaksakan. Ya. Sekali lagi budaya itu kan masalah suka dan tidak suka kan. Benar. Ya kalau misalnya sudah dilakukan segala cara nih, misalnya sudah disosialisasikan dengan cara yang benar tentunya ya. Ya. Tidak yang lo bilang tadi dengan diselip-selipin. Enggak, ini dibikin acara khusus, dibikin sosialisasi, dibikin apa, dan memang tidak ada yang suka. Iya udah, mau bilang apa lagi? Kasihan pengrajin-pengrajin yang dipaksa Atau pelaku budayanya. yang dipaksa mempertahankan seni itu, padahal siapa tahu dia punya passion lain. Oh. Misalnya dia membuat untuk topeng, untuk tari topeng. Ya. Tapi lama-lama kan udah sepi nih. Orderannya kan makin sedikit. Ya. Dia kan perlu punya kebutuhan dong. Perlu kebutuhan hidup dong. Iya. Untuk bayar listrik. Akhirnya dia melihat kayaknya bikin trompet tahun baru lebih menguntungkan. Meskipun dilarang. Tapi maksud gue, kalau yang emang dia pengen pindah passion, jangan dilarang. Misalnya pemerintah bilang, jangan, tetap fokus kamu membuat topeng, tari topeng. Loh tapi saya makan apa Pak? Dia gimana? Kasihan juga kalau dia pengen cari passion lain atau mencari pekerjaan yang lebih baik. Dia jadi terpenjara di sesuatu yang sebenarnya nggak ada yang suka juga. Ya gitu loh. misalnya budaya apa lagi ya, lompat batu di Nias kalau nggak salah ya. Itu menurutku sebuah atraksi yang bagus. Keren banget. Keren banget Pak. Tapi Iya. misalnya nggak ada peminatnya lagi. Ya. Itu ada dua solusi tadi Jogi. Kalau nggak dibubarkan sekalian, harus pemerintah. Kalau aku sih saran ya pada pengrajin-pengrajin atau pelaku-pelaku budaya kayak gitu digaji bulanan kalau gitu. Pemerintah menggaji bulanan. Menggaji bulanan, mensejahterakan hidup mereka. Karena gini, mereka suruh mempertahankan tapi hidup mereka nggak sejahtera. Betul. Kasian juga. Misalnya pelompat batu. mereka. Kalau dia lompat batu, kenapa sepi? Iya. Dia lompatin lahar dingin kan. Karena putus asa. Makanya ini serius, tapi pemerintah harus turun tangan kepada kebudayaan-kebudayaan yang mau dipertahankan, harus
harus disejahterakan juga. Benar, ya kan? karena gini Pak, coba kita lihat contoh di negara-negara Eropa. Banyak kebudayaan-kebudayaan di negara Eropa, terutama di negara Yunani, yang akhirnya ya udah ditinggal orang aja gitu. Misalnya kebudayaan-kebudayaan mengorbankan anak sendiri, di zaman-zaman dewa gitu Yunani. Jangan begitu kebudayaannya, kan lagi ngobrol tari tortor, lompat batu mengorbankan Atau anak. kebudayaan Itu bukan kebudayaan pembunuhan Joki memang. Tadi orang sakit, orang di awal. Atau misalnya ini itu kebudayaan atau tradisi dari itu orang-orang Sparta di Yunani. Ya. Udah nggak tertarik ya udah nggak usah dipaksa. Nggak ada orang ngebikin acara di Kolosium, masih ada nggak di Kolosium? Iya, gladiator di Roma. Lo tau nggak di Sparta itu kalau lo baru lahir terus dilihat anaknya lemah dilempar Pak dari tebing. Sumpah gua nggak bohong. Enggak, inti apple tuh jeruk nih namanya. Kan lagi ngobrol budaya tadi. Tapi maksud kenapa bayi dilempar? Tapi maksud gua intinya adalah itu kan sebuah kebudayaan tradisi masyarakat Yunani. Iya. Ya memang kalau udah nggak ada peminatnya. Bukan nggak ada peminatnya melempar bayi. Ada polisi sekarang Joki. Kalau Anda masih melestarikan budaya melempar bayi, ente ditahan. Ya Allah, kok masih yang ada apa gitu yang lain, budaya yang lain, misalnya meminum teh di Jepang terus memakai kimono. Oke. Itu baru, bukan melempar bayi. Tapi intinya menurut gua ya udahlah, kalau memang udah nggak ada yang suka tidak usah dipaksakan suka, karena itu malah akan jadi backfire buat budaya itu sendiri. Di mana anak muda malah jadi sebel. Benar, dan anak muda sekarang kan pengennya tuh hiburan-hiburan modern. Betul. Gini deh, paranoid buat kalian yang kalian masih kagum dengan kuda lumping makan beling, silakan komen. Betul. Ya, jujur-jujuran aja, apakah masih ada peminatnya? Kalau memang nggak ada peminatnya, sekali lagi ada solusi ini baru. Ini bukan juga. Masalah budayanya jelek, enggak. Bukan jelek, tapi fakta bahwa anak muda udah tidak meminati lagi gitu. Dulu aku melihat orang makan beling, wah keren sekali. Sekarang ngapain masih ini? Ya itu memang kenyataan yang harus kita tidak meremehkan budayanya. Nah, itu keren. Pertunjukan seperti tari kita harus kagum, dia belajar berbulan-bulan pasti. Betul. Tapi kalau anak muda lebih suka joget-joget di TikTok ya kan, daripada tari piring. Loh iya dong. Apa kamu joget-joget begitu? Aku juga bisa. Tari tortor di TikTok ya kan? Iya, betul, itu terserah, itu kan pilihan anak muda. Betul. Kalau memang mau sekali lagi mungkin bisa dimodifikasi. Lo tau gak kenapa menurut gue budaya mulai ditinggalkan? Kenapa? Cara pemerintah mensosialisasikan budaya ke anak muda cringe Pak. Wadidididau. Sehingga anak muda merasa kayak apa sih lo orang tua so asik gitu. Dan akhirnya jadinya bumerang buat budaya itu sendiri, sehingga akhirnya anak muda merasa fuck lah gitu. Padahal kalau menurut gue caranya benar harusnya nggak separah ini sih menurut gue. Udah gitu gini Pak. Banyak kebudayaan tari-tarian kita itu identik dengan hal mistis. Ya orang juga takut dong Pak. Gue sumpah dihubung-hubungkan ya sekarang. Gue beberapa kali ya ada acara seminar dibuka dengan tari apa gitu, terus selesai nari penarinya keserupan di belakang. Lu pernah nggak ngalamin gitu? Oh ya ada. Pernah Pak, teriak-teriak. Wah. Ya orang kan terteror dong nonton tari-tari gitu. Bang, apa tari ini selalu identik dengan keserupan? Ya orang juga takut. Tapi orang dipaksa, sukailah. Ya, tapi sekali lagi kita kembali ke definisi Wikipedia bahwa budaya itu bisa dikembangkan. Apakah ente setuju kalau misalnya tari piring atau kuda lumping sudah agak ditinggalkan, apakah ada modifikasi? Ya. Misalnya tari piring. Ya nggak ada salahnya menurut gua. Piringnya kurang banyak misalnya. Bukan masalah piringnya dong. Ya nggak, maksudnya. Apa piringnya diisi nasi padang? Wow. Nggak, tapi bukan masalah piringnya maksud gua. Ya kalau dimodifikasi menurut gua oke lah. Ya misalnya pelompat batu di Nias. Iya. Kan udah jarang anak muda ngumpul-ngumpul di tempat batu. Iya. Mending di skate park bro, tahu nggak ente? Iya. Benar. Jadi ada orang anak Nias melompati skate park. Betul. Kan asik lagi skateboard tiba-tiba ada yang lompat kan. Wah, olahraga apa itu? Aku disuruh pemerintah. Gitu, atau kuda ya intinya lumping. adalah
biarkan pemerintah mencari terobosan-terobosan baru dengan cara yang tepat untuk memperkenalkan kebudayaan ini kepada masyarakat supaya tidak backfire membuat kita jadi lebih sebel sama kebudayaan itu. Dan sekali lagi buat para pengrajin, Betul. pelakunya, kalau memang kejarlah passion Anda. Gitu. kejarlah passion, dan kalau memang itu tidak ada peminatnya, ini harus pemerintah turun tangan Betul. mensejahterakan mereka. Betul. Ya kan, pembuat wayang kulit misalnya, ya Betul. udah disubsidi uang apa gitu biar mereka bisa tetap hidup. Betul. Jadi mereka tetap semangat untuk melestarikan kebudayaan itu. Gua mau lihat Google sekarang ya. Ya. Kita lihat 3 negara maju di dunia. 3 negara paling maju di dunia. Ini 3-3-nya kental nggak budayanya? Kita ngomong fakta aja. Oke. Kita cek ya. Ini most powerful country di tahun 2019. Yang pertama Amerika Serikat. Nah, nomor 2 Rusia. Nomor 3 Cina. Oh. Nomor 4 Jerman. Nomor 5 United Kingdom. UK. Kita sebutin 5 aja, Coki. 5 aja. Indonesia nggak mungkin ada dong di 10 itu dong. Sampai yang ke-10 sih South Korea, Pak. Ada nomor 7 Indonesia. Negara paling suka berdebat. Di sini nomor 7 Israel. Waduh. Yang kita kafir-kafirin ternyata lebih sejahtera dari kita. Oke, langsung kita bahas, Oke. Kenapa kira-kira ada Amerika budayanya apa, bro? Pizza, Cowboy. Wild West. Tapi iya. apakah Anda melihat di 2019 ada orang jadi cowboy di New York City? Itu mah jadi bercandaan. Kalau ada pesta kostum pakai cowboy. Di Halloween aja. Enggak, maksud gue masih ada orang-orang yang melakukan itu tapi tidak dipaksakan dan tidak untuk mendatangkan turis. Coba lihat kayaknya di pensi-pensi anak Amerika, tidak ada tuh anak Amerika disuruh jadi cowboy. Ayo kamu pakai baju cowboy. Ayo kamu nyanyi country. Tidak ada, Pak. Budaya Amerika cowboy emang. Bukannya budaya Amerika menginvasi negara orang. Yang kedua apa? Rusia. Oh ya, Rusia ya. Apa budayanya Rusia? Komunis. Mabuk. Vodka paling. Ya tapi dia bukan negara yang kental dengan kebudayaan sih menurut gua. Dia tidak apa kebudayaannya apa? Iya enggak. Cina mungkin ada budaya Cina. Kalau Cina sangat tertutup, Pak. Tapi kayaknya budaya tuh kalau di Cina bukan budaya tapi enggak, nih gua kasih tahu. Cina tuh udah mulai meninggalkan kebudayaannya. Karena kan dulu Cina kan emperor. Ya. Akhirnya ada revolusi di Cina, Pak. Akhirnya dia jadi komunis, jadi republik sekarang. Jadi udah meninggalkan kebudayaan lama ya. Cuman dijadiin untuk objek wisata aja, cuman sebatas itu. Tapi anak-anak di Cina tidak disuruh. Makanya orang di Cina tuh nggak ada yang pakai buntut lagi, lo tau kan? Yang kayak Wong Fei Hung. Udah nggak ada orang Cina yang kayak gitu sekarang, Pak. Oh ya. Udah mulai pergerakannya ke modern ya. Tapi kalau di Cina mungkin masih bukan kebudayaan, tapi ornamen-ornamen Cina itu masih harus ada dong. Iya. Tapi orangnya tidak dipaksakan. Kamu harus belajar kungfu. Waduh. Sebelum ada Killing Me Inside di Cina, kita tampilkan kungfu tortor ya kan. Nggak ada begitu ya. Dan biar lo tahu, ini lo bisa search sendiri di Cina ini sendiri, kayak kebudayaan kayak bela diri kungfu atau bela diri apa tuh? Tai Chi. Aduh kok Wing Chun. Itu udah mulai ditinggalkan dan orang-orang lebih suka MMA. Oh. Dan ini fakta karena di Cina ini lo bisa cek ada MMA di Cina yang dia kerjanya nantangin guru-guru kungfu. Sumpah gue nggak bohong, Pak. Lo bisa cek dia nantangin semua guru kungfu. Terus diajak duel, terus dia menang terus. MMA-nya menang terus. Oh, jadi mulai nggak percaya ya? Orang mulai nggak percaya. Jadi orang tuh mulai merasa apakah kungfu seperti ini? Jadi mulai ditinggalin. Jadi mereka mulai ke MMA. United Kingdom. Ya. Monarkinya sih masih dipertahankan. Warganya juga nggak dipaksa pakai baju seperti di Kaleng Monde, tau nggak Kak? Ada gini. Oh iya yang kayak yang Pin Danis tuh. Iya, udah. Nggak dipaksa untuk gitu ya. Enggak, Pak. Jadi negara-negara maju ya sekali lagi itu. Ya kan itu budaya. Tradisi juga menurut gua harus ada tradisi di Indonesia yang dihilangkan sih menurut gua. Apa salah satu tradisi? Tradisi basa-basi yang aduh gimana ya gua. Ini saya sebelum ngomong basa-basi saya ada satu keresahan tentang orang yang kalau habis makan katanya ini apa? Jangan langsung pulang katanya. Itu tradisi. Begini. Terus apa yang harus kita lakukan? Hah? Habis makan mau ngapain? Apalagi udah nggak ada lagi yang mau dibicarain, Pak. Makanya, ya udah habis makan ya udah. Masalahnya kalau kita habis makan diem, wah mau nambah nih orang dikira begitu. Sebenarnya penuh kecurigaan nih orang. Tradisi kita juga wadaw, Pak. Ada tradisi yang bilang
tidak sopan apabila menolak apa yang ditawarkan penghuni rumah. Nah, Misalnya kita bertamu ke penghuni rumah, penghuni rumah menawarkan sesuatu, kalau kita menolak kita dianggap tidak sopan. Gua nggak setuju. iya, kenapa pertama? Lihat dulu apa yang ditawarkan. Ini mah sabu-sabu. Ya boleh ditolak begitu. Enggak, tapi kenapa itu jadi Lu tapi ngerasa gak sih? Iya Misalnya sih. kita di rumah udah makan, Iya. terus datang bertamu ke rumah orang, ayo makan, enggak. Kadang orangnya nggak nanya. Oh, iya. Langsung aja ngeluarin magic jar. Ini mas makan lu, nggak ngobrol bu. Seolah-olah kalau kita nolak jadi kita yang antagonis, ngerti? Iya, apalagi kita lagi buru-buru kan. Bener. Aduh, mau janjian sama dosen nih, waduh. Ini true story. Gue pernah main ke rumah teman gue, ibunya baik banget, Slim. Gue datang ke rumah teman gue terus, ayo makan, ini yang tante udah masak. Tante aku udah makan, aku mau pergi. Masakan tante nggak enak ya? Kenapa playing victim? Anjir, ibu-ibunya playing victim. Terus kan gue jadi nggak enak kan. Masakan ibu tidak enak ya? Iya memang, iya deh sombong kamu. Iya aku makan. Akhirnya gue jadi makan. Bangsat maksud gue. Itu tradisi-tradisi. Itu tuh ibu temen ente doang anjir. Tapi ente sebelumnya udah nyentuh makanannya nggak? Belum pak. Emang gue Kok dia punya asumsi sendiri? Masakan ibu tidak enak ya? Oke, aku makan. Oh, budaya-budaya Nah, budaya-budaya, sungkan-sungkanan gitu aku yang nggak Nah, setuju. maksud gue gini, tradisi itu harus dibiasakan bahwa kalau memang tidak mau ya nggak apa-apa, bukan Nah. berarti nggak sopan. Iya, Lo tersinggung nggak kalau ada tamu nih, lo tawarin minum, nggak apa-apa saya masih kenyang. Lo tersinggung nggak kalau enggak dong. Irit gula. Positif dong, ya kan? Irit beras begitu. Kenapa langsung kalau sekarang tuh nggak ada, kalau kita terbuka itu Coki. Nggak aneh, keterbukaan tuh aneh di kita, Cuk. Misalnya kita, Bu, saya sudah makan, Iya. saya tidak lagi lapar. betul? Kenapa nggak orang? Oh ya udah nggak jadi makan. Iya, Nggak, udah. pasti ada pemaksaan. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Sama budaya siapa yang bayar duluan? Oh, iya. Itu apalagi kalau kita jalan sama orang tua. Iya. Makannya 5 menit, Mm-mm. berdebat setengah jam. Ya kan? Iya. Aku yang bayar. Tidak, itu uang haram. Pakai uangku saja. Ini uangku. Kasirnya kan kadang bingung. Iya. Maksud kenapa nggak? Ya udah saya yang bayar. Ya udah. Gitu. Betul. Ya kan? Betul. Budaya sungkan-sungkanan itu juga sering jadi masalah, Coki ya. Sama ini budaya basa-basi, gue juga nggak suka tuh. Nanya mau kemana gitu. Misalnya kita lagi jalan, mau kemana pak? Apakah anda bin? Waduh. Mengapa anda ingin tahu hidup saya? Enggak pak, sekarang gini, apa fungsinya kita harus tahu dia mau pergi Iya, kemana? kenapa orang itu perlu informasi itu? Betul, itu gue sampai sekarang nggak tahu pak. Kecuali ibu kita misalnya. Itu make sense. Biar tak atau kata ada apa-apa. Orang kadang kita sama orang tua mau kemana, kita cepet-cepet naik motor terus kabur. Apalagi sama orang lain, ngerti gak lu maksud gue? Iya. Kenapa orang lain harus tahu kehidupan kita? Ya, sih. Apalagi Ngurusin orang. ngurusin orang. Itu juga wadidadidau tuh. Udah budaya nggak bisa dihapus itu, bro. Pemerintah juga nyerah untuk ngapus budaya ngurusin orang, apalagi di sosmed. Susah sekali untuk nyetop. Sekarang tuh budaya apa lagi ya yang kita harus hilangkan, Coki? Budaya basa-basi. Iya, budaya ramah menerima tamu juga menurut gue ya gini, seolah-olah kita harus selalu siap menerima tamu 24 jam. Menurut gue kita harus punya waktu untuk diri kita sendiri. Tetap ada waktu kita boleh menolak orang mau datang bertamu ke rumah kita dong. Oh iya sih. Kan gara-gara tradisi ketimuran tanda kutip nih. Yang sungkan-sungkanan Kita ya. lagi capek, lagi mungkin disentri di rumah kan, tiba-tiba, halo saya mau bertamu, nanti aku dianggap tidak sopan. Terus kita, maksud gue fuck lah. Ya kalau memang kita lagi sakit ya nggak usah. Ya. Kita berhak loh nolak orang. Seolah-olah kan kita nggak boleh nolak pak. Iya. Gara-gara budaya sungkan-sungkanan ya. Iya pak. Sama budaya ini, bro, nagih utang, bro. Hah? Nggak, di Indonesia nih ya. Yang lebih galak yang punya utang biasanya, Coki. Oh iya benar. Ya kan? Waduh, aku ada pak teman pak. Dia punya utang. Utangnya kecil 50.000. Ya kan? Ada nggak duitnya? Aduh mas, maaf belum ada. Makan di Yoshinoya. Budaya-budaya begitu tuh nggak boleh tuh. Kita tuh sekarang kalau mengambil hak kita Betul. dianggap pelit. Dianggap zolim malah. Malah dulu pak aku punya motor, aku mau keluar, tapi dipakai temenku buat keluar. Iya. Ya kan kalau mau minta dikira pelit, dikira ini nggak ada keterbukaan. Sama budaya bawa cewek ke kosan kita tuh bangsat tuh. Waduh. Lo pasti pernah mengalami. Lu yang punya kosan lu. Ya. Terus tiba-tiba temen lu datang. Makanya itu. Tiba-tiba temen lu datang. Gue pinjam kosan lu dong. Gue mau bawa cewek.
Terus kita yang punya kosan, kita yang terusir. Enggak, kalau aku nggak apa-apa. Dia pakai, tapi di sebelah aku setelin pengajian. Biar mesumnya nggak tenang. Oke, itu adalah tradisi-tradisi yang menurut kita nggak apa-apa ya dihapus ya. Kesungkan-sungkanan, Betul. basa-basi itu Betul. harus mulai disikat. Dan budaya ini Coki, nikah dengan apa? Harus hedon, harus Aduh, mahal. itu gue nggak setuju banget tuh. Begini, saya yakin anak muda itu nggak ada yang ikhlas melakukan ini pasti permintaan orang tua kalian kan, nikah mahal-mahal ngundang 1.000 orang tapi tidak ada yang kenal. Lu mau tahu nggak untuk ngecek ini pernikahan orang tua lo atau pernikahan lu? Cek tamu undangannya. Kalau yang makin lo kenal, siapa wajah ini? Itu biasanya pasti tamu undangan orang tua tuh biasanya. Iya. Ya maksudnya realistis saja, kalau memang duitnya segini yang ngundang segini, nggak perlu mewah. Ini budaya gengsi-gengsian juga berarti ada di negara kita. Itu dihapuskan nggak apa-apa tuh. Sama ini satu lagi Pak. Maka dari itu setelah kita membahas tadi, ini kontroversial lagi. Apa? Kita setuju kalau budaya kita diklaim Malaysia. Atau diklaim negara lain ya? Ya nggak harus Malaysia. Sebenarnya nggak apa-apa menurut gua. Kenapa ente setuju kalau kebudayaan diklaim? Jujur-jujuran aja, kita tuh nggak serius Pak. Menjaga kebudayaan kita nggak serius. Kita baru banyak bacot begitu kebudayaan kita diklaim. Nah, seperti batik ya. Kalau kita baca ini, Malaysia itu baru mengklaim batik 2009. Lalu abis itu sekitar 2010 baru ada kewajiban PNS pakai batik. Betul. Berarti awareness tentang pentingnya batik untuk menghargai batik ini jangan-jangan dibangkitkan oleh Malaysia, bro. Loh iya, Malaysia nggak cuma bisa bikin upin-ipin doang. Dia bisa membangkitkan, faktanya Coki. 2009 mereka ngeklaim, 2010 PNS diwajibkan, PNS dan BUMN. Benar. Jangan-jangan memang kita dengan adanya klaim-klaim begitu untuk awareness kita biar lebih mencintai kebudayaan kita. Tapi kan maksud gue bro, kalau awarenessnya datang setelah gini, kita nggak pernah ngerawat. Tiba-tiba nggak pernah dirawat, ada orang udah buat gue aja biar gue rawat, terus kita marah. Baru kita jadi sadar. Kan what the fuck, mendingan dikasih ke orang yang emang niat mau ngerawat aja. Ini bukan seperti transfer pemain bola, bisa diminta lagi. Bukan di masalahnya Malaysia nggak merawat, dia mengklaim bro. Ini punya saya, begitu nggak bisa. Tapi kalau buat gua ya, kita sendiri juga sebenarnya kalau kita mau jujur sama diri kita ya, kita sendiri juga nggak terlalu peduli sama budaya kita. Kita baru banyak bacot begitu diklaim sama orang. Menurut gua itu nasionalisme palsu, Pak. Ya kalau aku sih kalau bisa memang Malaysia tiba-tiba ngeklaim, bekerja sama kalau aku justru Cuk. Tapi bayar royalti gitu Malaysia. Nah iya, jadi Malaysia mau mencetak batik, ya anggap aja orang norak yang ngaku-ngaku ini punya aku. Biarin aja ya kan. Tapi kan Atau secara UNESCO tercatat kalau dia negara pengen kita. cetak batik nggak apa-apa, tapi bikinnya di Indonesia. Nah, Atau bayar royalti 15% ke Indonesia. jangan Jadi bayar, IP jatuhnya itu. jangan bayar royalti dulu bro. Apa? Bayar gaji TKI dulu. Oh ya, mungkin gue mau kasih tahu apa aja yang selama ini udah diklaim oleh Malaysia. Gue kasih tahu aja beberapa yang udah diklaim oleh Malaysia. Batik. Oke. Yang setelah diklaim Malaysia baru tiba-tiba ada aturan yang mewajibkan PNS dan BUMN untuk pakai batik. Baru awarenessnya sangat tinggi ya. Iya, selama ini kemana saja dong. Terus yang kedua, lagu Rasa Sayange. Itu sempat diklaim Malaysia. Iya, jadi lagu Rasa Sayange itu sempat diklaim oleh Malaysia. Cuman polemiknya berakhir tahun 2007. Di mana Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Budaya Malaysia, Bapak Rais Yatim, mengakui bahwa Rasa Sayangnya adalah milik Indonesia. Akhirnya dia ngaku. Benar. Malaysia emang kreativitasnya ngeklaim doang, emang sampah. Ada angklung juga sempat Pak. Angklung juga diklaim sama dia. Jadi kan angklung itu adalah budaya khas dari masyarakat Sunda Jawa Barat. Benar. Warisan leluhur ini juga pernah diklaim oleh Malaysia. Polemik klaim Malaysia ini berakhir setelah alat musik ini terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan manusia di UNESCO. Jadi udah diambil lagi sama Indonesia. Yoi. Wayang kulit. Jadi Malaysia pernah mengklaim wayang kulit sebagai budayanya, padahal sudah jelas wayang kulit ini adalah budaya khas Jawa. Pertunjukan wayang kulit telah diakui UNESCO pada tanggal 27 November 2003. Tapi Slim, kalau gue mau jujur ya, tahu kenapa Malaysia ngeklaim? Karena kan Malaysia ini kan rumpun Melayu. Dan isinya tuh di Malaysia tuh adalah ada orang India, ada orang Chinese, ada orang apa. Itu banyak orang Indonesia dulu yang pergi ke sana, dia ngebawa kebudayaan orang Indonesia. Nah, terus akhirnya karena udah beranak cucu, terus anak cucunya merasa dirinya orang Malaysia dan kebudayaannya itu nenek moyangnya dibawa dari Indonesia, dia merasa
itu kebudayaannya dia. Padahal sebenarnya itu punya Indonesia. Ngerti nggak maksudnya? Ya kalau mau begitu, buat orang Malaysia yang dengerin ini, Anda jangan cuma klaim-klaim budaya yang bagus-bagus doang. Betul. Budaya yang buruk di Indonesia juga Anda klaim dong. Betul. Kan itu keturunan nenek moyang Anda juga. Seperti budaya menerobos lampu merah, masuk jalur busway. Ya kan? Itu. Ada budaya yang ditiru sama mereka sampai sekarang. Orde Baru, Pak. Di Malaysia tuh nggak bisa ngobrol, nggak bisa ngomong, nggak bisa speak up ya. Mereka nggak punya freedom of speech. Kasihan orang Malaysia, Pak. Ya itu bagus kalau ente ambil. Satu. Terus di Malaysia tuh hiburannya tuh nggak ada, Pak. Dia Dikit musik tuh kiblatnya ke kita. Ya aku kan pernah ke Malaysia, Pak. Orang di sana tuh dengerannya Isyana Saraswati gitu. Iya benar, Pak. Oh, penyanyi Malaysia kayaknya Siti Nurhaliza doang ya kan. Ada beberapa tapi yang nggak sehit. Jadi banyak yang dengerin Kata kita. temanku ya, Siti Nurhaliza itu nggak boleh ikut award lagi, Pak. Karena dia terus yang menang. Ya kan? Film-film di Malaysia udah mulai berkembang tapi masih lebih hit jauh ke kita. Ya, dan film Indo banyak yang tayang di sana ya kan. Kalau misalnya Malaysia pengen mengklaim Azrak aja, Azrak tuh film-film yang kayak gitu tuh film-film diklaim. yang boleh diklaim ya. Sama kebudayaan sekali lagi, kebudayaan yang aneh tadi. Jangan yang bagus-bagus yang diklaim. Ya, yang rokok nggak tahu tempat. Betul. Sebat dulu itu aja klaim ya kan. Jangan batik yang bagus-bagus yang diklaim. Ya udahlah, itu aja tadi kita udah ngebahas. Jadi intinya kalau menurut lo gimana, Slim? Ya, sekali lagi kesimpulannya dari saya adalah bahwa pemerintah ini mengenalkan budaya itu nggak bisa dipaksa. Jangan Betul. dimasukin ke acara-acara yang tidak pada tempatnya. Menurut gua kata kuncinya ini, Ya. kalau memang sudah dilakukan segala cara dan memang masyarakatnya tidak tertarik, ya sudah berdamai aja, nggak usah Ya. dipaksa. Benar. Pemaksaan hanya akan membuat kita semakin sebel Sama budaya itu sama ya. budaya itu. Dan juga sekali lagi buat para pengrajinnya, itu harus tetap diperhatikan. Kalau Betul. memang pemerintah menginginkan ini harus tetap ada, jangan sampai punah. Misalnya wayang jangan sampai punah. Tapi gak ada penikmatnya, gak ada pembelinya. Ya ini pemerintah harus turun tangan, harus Betul. mensejahterakan. Kalau saya setuju dikasih gaji bulanan, Betul. saya gak tahu gimana caranya. Betul. Tapi yang jelas harus ada anggaran untuk mereka ini biar bisa jangan disuruh doang. Betul. Tetap dong bikin wayang. Betul. Perut saya siapa yang ngisi pemerintah? Satu Jangan lagi, sampai begitu ya. satu lagi gini Pak, lo tau nggak kenapa gue suka kebudayaan Jepang kayak misalnya samurai, terus Kenapa? kayak misalnya perang-perang kerajaan di Jepang, tau nggak kenapa gue suka? Karena mereka mempromosikan itu lewat film dan keren, Oh. sehingga kita tidak dipaksa untuk suka, tapi kita dibikin kagum dan jadi suka. Ya. Sehingga itu kayak sejarah-sejarah di Jepang, apa segala macam, sejarah Cina, sejarah mitologi Yunani kita hafal. Ya. Atau sejarah perang di Eropa, di Timur Tengah kita hafal. Kayak Saladin atau misalnya Richard Lionheart. Ya. Itu kan sebenarnya kebudayaan asing. Kita lebih hafal daripada kebudayaan kita. Karena diproyeksikannya dengan film-film yang keren. Benar. Sehingga kita tidak dipaksa untuk suka, tapi kita menyukai itu secara dengan sendirinya Iya, gitu. iya. Berarti tergantung cara juga ya. Tergantung cara, Pak. Iya, saya suka kebudayaan Jepang seperti pemandian air panas, terus juga pakai kimono itu saya juga taunya dari ini Coki, tokyohot.com. Dari berbagai sumber kan. Betul. Makanya yang jelas ada Jepang-Jepangan. gue tuh sangat menyayangkan sinetron Indosiar Angling Dharma tuh hilang loh. Padahal maksud gue itu salah satu cara yang bagus untuk mempromosikan bahwa kita tuh punya kebudayaan Angling Dharma yang oke. Terlepas dari elangnya jelek gitu ya. Iya, terlepas dari itu. tapi menurut gue itu cara yang paling oke. Karena salah satunya. anak kecil nonton itu kan, aku ingin jadi Angling Dharma. Dia menyukai budaya kan tanpa harus dipaksa. Kamu harus jadi Angling Dharma. Lo ngerti gak maksud gue? Ya kalau aku juga ingin punya rawa rontek. Waduh. Ya pokoknya sekali lagi itu juga buat pemerintah, mungkin cara mengenalkannya juga kesejahteraan para pengrajinnya harus diperhatikan banget. Betul. Oke. Dan juga buat para orang Indonesia, tradisi-tradisi seperti sungkan-sungkanan. Betul. Lupakan. Kita lebih pada terbuka. Kalau memang sudah makan, iya. Dan kalau sudah makan, jangan ditahan dulu. Betul. Dan juga Anda misalnya dijodohkan sama orang tua, tolak saja depan muka orang tua Anda. Hah? Kenapa itu? Sungkan? Oh iya, boleh harus. Iya. Begitu pemikiran ente. Blok. Tidak, yang Coki tadi terakhir enggak. Ente ada kesimpulan apa? Udah, kesimpulannya itu aja. Udahlah, budaya nggak harus dipertahankan. Kalau memang udah nggak bisa, ya udah mau bilang apa? Dimasukin ke dokumentasi aja dan dianggap aja itu jadi sejarah. Oke, jadi warisan budaya ya. Jadi warisan, ya kita tahu aja dulu pernah ada budaya seperti ini, tapi nggak usah dipaksa. Misalnya anak-anak kecil dipecut-pecut, tarik topeng kamu. Tarik topeng nggak? Aduh, tapi aku mau main PUBG. Tarik topeng. Aduh,
gitu. Itu di mana, di Aceh? Enggak, Oke, demikianlah podcast kali ini. Jangan lupa download aplikasi Noise. Yoi. Buat yang nanya ada di Spotify nggak? Jelas-jelas dibilang di Noise, goblok banget. Nggak ada. Blok. Ini kan Noise, kita sebutnya para Noise, bukan para Spotify. Apalagi para jokes gratis, tidak. Kita sebutnya para Noise karena aplikasinya di Noise dan ini tidak berbayar. Silakan ajak teman-teman buat Ini gue download. tahu nggak? Gue yakin banyak yang bingung, banyak yang takut download Noise, takut tiba-tiba subscribe terus bayar. Kagak, gratis. Memang orang miskin penakut seperti Anda. Bener Pak, orang miskin takut penakut. berobat. Takut berobat. Takut punya cewek. Cewek matre, Anda miskin goblok. Emang orang miskin penakut memang. Penakut semua. Seperti ini sekali lagi ini nggak bayar. Betul. Ajak teman-teman kalian buat subscribe juga, buat Betul. download, dengerin Betul. terus Noise Podcast Masyarakat dan juga ada podcast lain. Iya, dan tapi terutama dengerin kita aja. di kita udah 30.000 subscriber, Yoi. udah 30.000 follower, kita tambah terus lah ya. Yoi. Supaya kita juga bisa cari duit di sini. Dan tolong jangan direkam dan diupload Sekali di lagi YouTube. buat channel yang namanya channel Public Enemy kalau nggak salah. Goblok. Goblok yang ngerekam. Goblok. Selain budaya sampah tadi, Anda yang dimusnahkan harusnya. Tolong Malaysia klaim ini yang punya channel Public Enemy yang sudah mencuri konten musuh masyarakat. Hukumannya dia diklaim di Malaysia, terus suruh kerja sama majikan yang kejam. Oke, kalau begitu saya Tetan Muslim pamit. Dan saya Jogi Mardini pamit. Sampai ketemu lagi para Noise, tetap di Musuh Masyarakat, musuh-musuh Apa? Malaysia. Waduh.